Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, netizen, subscriber, pemerhati, padun gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kewulijengan, kesehatan, keselamatan, keberkatan hidup. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang dirundung masalah, apapun masalah itu, mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat masalah itu dan diberi kepahaman. Amin, Allahumma amin. Sebelum kami buat konten kali ini, mohon izin pemirsa untuk menyapa daripada netizen kami, bagi yang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara, yang di Australia, yang di Jerman, yang di Makau, Cina, yang di Amerika, yang di Jeddah, yang di Qatar, yang di Kuwait, yang di Taiwan, Thailand, Korea, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina. Mudah-mudahan semua diberi keberkahan dan yang di Nusantara tetap semangat. Pemirsa, kali ini kami mohon izin membuat konten yang masih berkisar di Nusantara. Sebatas pengetahuan saya yang sangat minim ini, termasuk pengalaman saya pribadi ketika masih kecil itu, sering mendengar cerita legenda-legenda yang diceritakan oleh orang tua saya. Jujur sampai sekarang itu mitos atau legenda terjadi atau tidak, pada kenyataannya di lingkungan kehidupan orang Nusantara sangat lekat sekali. Kali ini salah satu kisah yang sangat melegenda di Nusantara adalah kisah kerajaan gaib di Laut Selatan atau Segoro Kidul, yang dimana sangat dikuasai oleh ratu perempuan yang dikenal oleh orang Nusantara ini dan sering dipanggil sebagai Roro Kidul. Bahkan sering digambarkan berbentuk wanita cantik yang berpakaian hijau, dan itu sangat berpengaruh dengan kultur budaya orang Nusantara ini. Pemirsa, kalau memang ini ada, mungkin bisa diceritakan bagaimana asal muasalnya sampai ada kerajaan gaib di Laut Selatan atau oleh orang Jawa ini dibilang sebagai Segoro Kidul, yang dirajai atau dipimpin seorang ratu perempuan yang bernama Roro Kidul. Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini dan bercerita mengenai Roro Kidul. Kali ini saya temani mediator saya, Ki Entis. Ki Entis, selamat malam Ki Entis. Lama tidak ketemu kita kan. Ya, mohon maaf secara manusia aku muter-muter terus kan, tugas begitu. Iya. Terus semangat terus. Siap. Berkah nyimak konten-konten Ki Entis yang jomblo-jomblo itu, ada Mas Kamit, ada Mas Lukman, ada Mas Kiki yang jomblo. Itu jomblo, yang lain enggak jomblo. Jadi pemirsa, ibu-ibu, aku juga kadang-kadang dapat inbox itu. Ya enggak apa-apa, namanya jodoh kan. Dan alhamdulillah berkah nonton konten-konten panjenengan, banyak orang yang ingin belajar dan diberi kepahaman. Pada kenyataannya prosesnya manusia kadang-kadang juga harus masuk ke dunia yang hitam. Termasuk kita dulu begitu kan? Iya. Ya alhamdulillah diberi pencerahan, diberi hidayah sehingga kita diizinkan untuk belajar ikut beliau. Paham Dis ya? Yeah, kamu ingat dulu kan kita bisa jadi preman dulu, ingat sampean kan? Alhamdulillah. Dulu nih preman, pemirsa, preman di daerah sana, pokoknya wah nakalnya bling, tak borgol dulu ini. Tapi sekarang alhamdulillah berkah tobat, ikut amalia seperti yang rutin kita amalkan dan diajarkan oleh beliau, alhamdulillah ada perubahan-perubahan. Ya Dis? Nah gitu. Diterima ya. Siap. Kali ini saya ingin tahu tentang kisah daripada kerajaan
laut selatan, sur kidul, mudhari dan gaib yang tahu dan bercerita. Siap terima Mas ya? Dibentengi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya ingin tahu hal ehwal mengenai terjadinya, terbentuknya kerajaan gaib di laut selatan sana atau oleh orang Nusantara dikenal sebagai Segoro Kidul yang waktu itu dipimpin ratunya yang sering dikenal sebagai Roro Kidul. Aku mohon makhluk gaib yang tahu diizinkan datang ke sini ya Allah dan masuk ke mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai hal ehwal adanya kerajaan gaib di Laut Kidul sana, saya mohon sudi datang ke sini dan masuk ke mediator. Yang masuk betul-betul yang asli, penutup, penyusup, pendompleng, yang mengaku otomatis ketahuan dan dilempar meledak neraka jahanam. Jadi yang masuk mediator ini betul-betul yang asli dan diizinkan serta mau bercerita tentang kerajaan gaib di Laut Kidul sana. Saya mohon hadir, 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 hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu tebang ini apa tebang ini? Alhamdulillah tahu sekali. Apa? Sebuah senjata. Senjata apa? Pedang. Berapapun lapisan kamu, kalau kau penipu atau bukan yang asli, otomatis putus lehermu. Garansi di sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai akhir. Penyusup pun yang mau masuk tubuh ini otomatis terpotong lehernya. Wallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kurang sopan ya. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk santai, itu bawa senjata apa, taruh dulu, kita ngobrol. Aman di sini. Alhamdulillah. Itu sebuah senjata tombak yang sering saya pakai. Oh, alhamdulillah. Untuk berperang ya. dalam gaib. Aman di sini. Tolong yang mau mengikuti ya apa-apa dibersihkan dulu. Semua penyusup yang berusaha mengganggu. Allahu Akbar. Sallallahu. Tancap. Semuanya tertancap dengan senjata. Allah sallallahu. Sampai akhir nanti tidak ada masuk sallallahu. Terantai semua. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Selamat datang di sini. Sebelum kita bicara panjang lebar, bolehkah saya mengajarkan suatu suguhan buat panjenengan? Silahkan saja. Ya Allah, bismillah. Suguhan yang paling dia suka, lengkap, hadir di hadapannya, kun fayakun. Allah, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau merokok lengkap silakan. Ya. Ya. Boleh saya merokok ya? Boleh. Boleh. Bismillah pemirsa. Sama-sama merokok. Jadi santai tenang. Alhamdulillah. Selamat datang di sini. Mohon maaf saya golongan apa? Saya dari golongan jin. Oh, Allahu Akbar, jin ya. Berapa usia dari manusia sampean? Usia saya sekarang ini berkisar di antara 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang lalu. Punya nama siapa? Nama saya Anggoro. Anggoro, tak panggil Mbah atau Mas ini? Panggil saja. Mbah Anggoro. Waalaikumsalam Mbah Anggoro. Dari golongan jin ya? Iya, 6.000 tahun. Tadi bagaimana prosesnya kok tiba-tiba sampai bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Boleh bercerita, Mbah Anggoro? Iya. Awal mula saya bisa masuk dalam jasad seorang manusia yang ada di sini. Di awal tadi, di saat kamu mengucapkan sebuah izin
daripada izin sang penguasa alam gaib. Hmm. Dari situlah mulai awal mula dari golongan cahaya mulai bekerja. Mendatangi tempat kami di Segoro Selatan ataupun Laut Selatan. Dari situlah golongan cahaya mendatangi kami semuanya. Dan meminta salah satu dari kami untuk diajak ke sini. Lalu dimasukkan ke dalam salah seorang jasad manusia yang ada di sini. Itu prosesnya. Iya. Oh, jadi bukan saya yang bekerja ya, Mbah. Iya. Biar gak salah paham, kami hanya mohon pada Allah dengan izin beliau Sang Yang Nur Canirwan tadi kan gitu. Iya. Biar apa namanya ilmu kesaktian apa itu nggak kita punya, semua atas kehendak Allah kan gitu. Memang begitu. Ya. Selayaknya yang harus dilaksanakan manusia ataupun yang harus diketahui manusia. Tetapi banyak juga dari golongan manusia, mereka pun tidak mendapatkan sebuah kepahaman seperti itu. Gitu. Karena tertutup daripada lapisan energi negatif dari gaib yang fasik yang sangat kuat menguasai jasad manusia itu. Oh gitu kira-kira. Jadi tadi Mbak kesini seperti itu prosesnya. Benar. Bukan karena aku langsung datang manggil, tidak, semua atas kehendak Allah jadi izin beliau begitu ya. Iya. Mbah Anggur tinggal di Segoro Kidul. Benar. Segoro Kidul selatan Pulau Jawa ini. Iya. Kalau dihitung kilometer dari bibir pantai Pulau Jawa Selatan itu berapa kilo? Masuknya ke sana? Tidak jauh dari pantai tersebut. Ya. Berkisar di antara kurang lebih 50 km di hitungan dunia manusia. 50 km. Itu pusat berarti? Benar sekali. Allahu Akbar. Kalau di dunia manusia itu dilihat bentuknya apa? Mungkin karang atau apa? Sebenarnya, jika mata manusia memandang daripada pusat kerajaan gaib di Segoro Kidul, pusat kerajaan gaib di sana itu tidak ada sesuatu hal benda melainkan daripada di dalam dasar laut tersebut. Dan itu secara gaib. Dan secara nyata itu pun hanya benda-benda batu-batu karang maupun batu-batu laut saja yang ada di sekelilingnya. Oh gitu. Dan tidak nampak sebuah tanda-tanda yang sangat berbeda di dunia manusia. Karena kerajaan Segoro Kidul yang sekarang dikuasai daripada Ibunda Ratu itu memang hanya diizinkan untuk tidak menyesatkan dari golongan manusia. Sekarang ini. Benar sekali. Oke, kita bahas nanti tuh ya. Minum dulu, rokok dulu, Mbah Anggoro ya. Iya. Oke. Mbah Anggoro, sebelum sampai datang ke sini dan masuk ke tubuh teman saya ini, pernahkah masuk ke tubuh orang lain atau menemui orang lain? Pernah? Tidak pernah sama sekali. Atau mungkin di luar sana mengabarkan tentang Roro Kidul, tentang Selatan, pernah enggak? Menemui? Tidak pernah. Menemui atau bisiki seseorang? Tidak. Oke. Ini apa yang mau datang ini, Mbah? Tolong dibersihkan dulu, Mbah. Itu banyak daripada iblis-iblis dari dalam jasad manusia yang menjadi koda mereka. Baik itu dari iblis-iblis berlorong maupun dari iblis-iblis turunan Roro Kidul. Oh, tolong selesaikan. Sekarang harus saya lumpuhkan semua iblis-iblis tersebut semua. Punya hak sampean. Allahu Akbar. Kerasa ya? Kerasa. Yang pikiran aja, pikiran. Putus semua. Assalamualaikum. Malaikat mereka semua terjaring. Tidak akan bisa lari sekalipun mereka kabur. Sallallahu alaihi Balilah. Terlembar ke bumi ke-10. Kawah Gunung Merapi di sana terkunci. Sampai hari kiamat. Efeknya hilang semua otomatis. Allah. Pun, penak.
Enak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Begitulah kira-kira. Bisa berperang sampean ya? Iya. Oke. Sebelum saya memasuki pertanyaan-pertanyaan ke panjenengan masalah Segoro Kidul tadi. Tadi Anda masuk, Mbah Goro masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum, itu adalah ciri khas daripada penganut agama Islam. Benar sekali. Bisakah Mbah Goro bercerita keislaman panjenengan? Silakan, monggo. Sebenarnya proses keislaman saya sendiri dahulu kala, di saat saya masih mengikuti daripada seorang ratu yang dikenal di dunia manusia yang bernama Roro Kidul. Dari situlah awal mula proses keislaman saya. Dari situ pula Roro Kidul sendiri yang di saat itu sebagai ratu pimpinan daripada kerajaan pantai selatan. Dia tidak mau memeluk daripada ajaran agama Islam yang secara langsung didatangi daripada seorang manusia di saat itu. Di mana manusia itu di dunia gaib dikenal dengan gelarnya, yaitu Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Dari situlah dari pimpinan kami dahulu tidak mau tunduk, lalu diluluhlantahkan semua kerajaan beserta seluruh isi dan pasukannya yang tidak mau Islam. Dari situlah saya sendiri beserta pasukan saya yang memang mau tunduk dengan beliau yang mempunyai gelar Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Dari situlah saya mulai mau memeluk daripada ajaran agama Islam. Oh begitu. Benar. Itu berapa tahun yang lalu dari sekarang ini, Mbah? Sekarang ini tahun 2022. Kalau dihitung mundur berapa tahun yang lalu itu keislaman sampean? Ya. Kalau saya tarik hitung mundur di dunia manusia, anggap saja di angka 10 tahunan kurang lebih seperti itu. Oh, ya berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu ya kalau gitu ya. Benar. Memang dulu ada kisah bahwa beliau pernah menghancurkan daripada kerajaan Roro Kidul. Oke, kita bahas nanti. Jadi dari lihat usia panjenengan yang 6.000 tahun, kemudian baru masuk Islam 10 tahun yang lalu. Nah, ini nggak apa-apa ya, pengalaman proses. Tidak apa-apa. Sekarang berarti Mbah tahu. Nah, coba Mbah Anggoro ceritakan bagaimana asal muasal terbentuknya kerajaan gaib di Laut Selatan yang tadi Mbah ceritakan dipimpin oleh seorang ratu yang dikenal dunia manusia sebagai Roro Kidul. Jangan bahas Roro Kidulnya ya, tapi bagaimana kok bisa terbentuk kerajaan gaib di sana itu. Mbah tahu kira-kira? Sangat mengetahui. Dari awal bila ceritakan, silakan. Ya. Dahulu kala. Sejak daripada sudah ada penciptaan daripada laut pantai selatan sendiri. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Beliau menganugerahkan kepada golongan gaib juga diberikan sebuah kerajaan di pantai selatan. Dari situlah dahulu kala awal mula pertama kali dari kerajaan gaib yang ada di pantai selatan itu tercipta. Awal mula kerajaan itu memang tidak besar sekarang ini, melainkan hanya kerajaan yang masih tergolong kecil. Dan dahulu kala kerajaan gaib tersebut awal mula dianugerahkan kepada salah seorang keturunan dari seorang manusia, di mana manusia itu adalah keturunan dari seorang raja yang memimpin kerajaan di wilayah Jawa bagian barat. Dari situ pula daripada awal mula dari Allah sendiri menciptakan kerajaan gaib
yang ada di pantai selatan. Dan setelah tercipta, sebenarnya dahulu kala, awal mulai hanya golongan jin maupun dari golongan siluman maupun dari golongan roh-roh manusia yang di zaman itu roh-roh manusia tidak bisa kembali ke alam mereka selayaknya. Dan mereka harus menempati daripada kerajaan pantai selatan tersebut. Dan juga dahulu kala belum ada daripada iblis yang menguasai daripada kerajaan pantai selatan itu sendiri. Dan dari situlah semenjak daripada manusia itu seorang perempuan, beliau keturunan seorang raja. Dan beliau sendiri setelah berpindah alam dari alam dunia manusia yang nyata. Setelah manusia itu mengalami kematian ataupun meninggal. Jika selayaknya manusia itu kembali ke alam mereka. Tapi beliau karena masih mempunyai darah keturunan daripada raja tersebut yang menyambung dengan daripada Sayyid Anwar. Dari situlah beliau pun mendapat sebuah anugerah dari Allah untuk diizinkan menguasai daripada kerajaan pantai selatan. Dan juga oleh Allah sendiri dari beliau ratu tersebut memang diperintahkan untuk menguasai daripada kerajaan itu sendiri. Kerajaan pantai selatan. Seperti itu. Secara singkat saja. Oke. Silakan minum dulu Mbah sama rokok Mbah. Mbah Hanggoro, dari cerita panjenengan, berarti ketika Anda tercipta, ya, Anda ada 60 tahun lalu, berarti kerajaan Roro Kidul belum ada waktu itu ya? Belum. Nah, kalau dihitung di dunia manusia, kerajaan Laut Kidul itu adanya berarti kira-kira tadi Mbah cerita diciptakan oleh Allah, akan dianugerahkan kepada sosok keturunan daripada Raja dari Kulon kan gitu kan. Nanti mungkin disebutkan siapa dia ya. Ya, oke. Berarti itu rentang waktunya belum ada 1000 tahun kalau gitu. Benar sekali. Tetapi sebenarnya penciptaan dari Allah sendiri itu sudah melebihi daripada ribuan tahun. Tetapi di saat itu tidak dikuasai daripada seorang raja maupun ratu. Belum waktu itu ya. Nah, dikuasai ratu kan mungkin baru-baru ini aja. Oke, kita bahas sebelum dikuasai sama ratu tadi ya. Nah, berarti pada masa-masa itu, nah tadi Mbah mengatakan yang tinggal di kerajaan goib Laut Kidul itu terdiri dari golongan jin, siluman, dan roh yang terjebak. Gitu maksudnya ya? Benar sekali. Dia meninggal tapi belum bisa ke akhirat atau mungkin masih ada urusan dengan dunia lah kan gitu. Oke, jadi kita luruskan Mbah. Sebelum sekarang kita bahas sebelum diislamkan oleh beliau kan gitu kan. Posisi Mbah Ronggo sendiri ketika itu sebagai apa di kerajaan sana itu? Saya di masa itu dengan kawan-kawan saya golongan jin maupun golongan siluman di masa itu yang memang asli siluman. Itu sama-sama memperjuangkan daripada memperbesar wilayah daripada kerajaan yang ada di pantai selatan sana. Seperti itu. Dan kami dan saya sendiri salah satu daripada di masa itu pernah didaulat daripada golongan jin untuk memimpin daripada golongan jin yang ada di kerajaan pantai selatan tersebut. Kalau boleh di dunia jabatan sebagai apa waktu itu di sana? Ketika masih fasik loh. Saya sebagai panglima. Panglima. Kalau nggak salah, saya pernah
membuat konten tentang hancurnya kerajaan Roro Kidul itu juga yang diantara Panglima juga kenal sampean. Saya mengetahui. Siapa itu? Udah muslim juga dia. Alhamdulillah itu kawan saya. Oh. Dan sebenarnya yang perlu diketahui, daripada panglima-panglima dari Ratu Roro Kidul sendiri, dahulu kala itu bukan hanya 1, 2. Oh. Itu berjumlah, berkisar di antara 10. Ada 10 panglima, kuat-kuat ya. Terus tadi Mbah Anggoro bercerita memperluas wilayah. Tadi mengatakan awal penciptanya kan kecil. Ya, kita bahas yang masih fasik dulu ya. Berarti keberadaan kerajaan selatan itu udah lama kalau begitu. Iya. Dengan usia sampean? Itu. Sebenarnya. Berkisar selisih tahun hanya kurang lebih. Tidak ada 2000 tahunan. Sebelumnya. Atau mungkin itu terbentuk setelah banjir ban Nabi Nuh alaihi salam itu? Kira-kira? Tidak. Sudahnya jauh? Ya. Oh, gitu. Dan ya. juga di zaman itu ada pula seorang raja dari Pulau Jawa ini yang sangat agung, terkenal di masa itu, yang sudah mengetahui daripada kerajaan yang ada di wilayah pantai selatan. Oh, siapa raja itu? Raja Sulaiman alaihissalam yang dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Silakan minum dulu. Ada apa, Mbah? Kita ikut tegang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Memang begitu sampai panglima harus tegas gitu ya. Iya. Maaf saya orang gini celelekan saya. Tidak apa-apa. Terus ini berarti udah lama sebenarnya. Dulu cuma dihuni oleh golongan jin, siluman, dan roh yang terjebak. Nah, ketika masih fasik, terus ini munculnya penguasa yang sering dikenal dunia manusia Nusantara yang dipanggil sebagai Ratu Roro Kidul. Itu mulai kapan bisa Anda bercerita sehingga munculnya seorang Ratu Roro Kidul itu? Sebenarnya proses kemunculan daripada seorang ratu yang bernama Roro Kidul itu setelah daripada seseorang putri dari seorang raja itu menempati daripada kerajaan di pantai selatan tersebut. Oh. Dari situ, dari putri yang bernama Dia Ayu. Tidak perlu saya sebutkan yang panjang. Saya sebutkan nama pendeknya saja. Dia Ayu tersebut. Dia menguasai pantai selatan. Beserta daripada kodam dari leluhurnya. Yaitu golongan harimau. Dari situlah awal mula dari seorang ratu yang bernama Roro Kidul. Mulai merangsak masuk ke kerajaan pantai selatan. Dan menyingkirkan daripada seorang ratu yang bernama Dia Ayu tadi. Oh gitu. Jadi kemunculan yang dipanggil sebagai Roro Kidul itu hampir bersamaan dengan yang penguasa ya tadi kau bilang tadi itu ya Ratu Selatan ya. Benar. Jadi kalau begitu antara kerajaan pantai selatan dengan Ratu Kidul itu beda. Gimana lu jenengan? Kerajaan pantai selatan dengan Ratu Kidul itu sebenarnya satu. Tetapi dari seorang ratu itu ada beberapa ratu sampai sekarang ini. Bukan hanya satu ratu yang pernah memimpin daripada kerajaan pantai selatan itu. Gitu. Yang pertama kali semasa awal mula seorang ratu memimpin di sana. Yang saya sebutkan tadi. Yang bernama Dia Ayu. Yang beliau di mana mempunyai keturunan langsung dengan raja daripada kerajaan yang ada di wilayah Kulon. Oke, nah, kita bahas yang masalah Roro Kidul. Tolong Mbah ceritakan, itu dari golongan apa tuh Roro Kidul itu?